Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Ketemu lagi dengan saya Feby. Visi saya adalah ingin membantu teman-teman semua untuk mendapatkan versi terbaik dari diri teman-teman sendiri, baik dalam hal kesehatan, penampilan maupun juga penghasilan. Teman-teman, kali ini saya bersama suami saya lagi, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa. Kali ini saya mau tanya ke dia tentang sesuatu hal yang akhir-akhir ini sering saya temui gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang sering merasa takut sekali untuk mencoba sesuatu. Padahal mungkin teman-teman tahu hal ini bagus gitu ya. Contoh yang paling sering saya dapatkan itu misalkan teman-teman yang sudah tahu butuh suplementasi ini. Katakanlah suplementasi umum gitu ya. Mungkin yang nutrisi seperti suplementasi vitamin, multivitamin, mineral seperti itu ya. Tahu butuh gitu ya, memerlukan, tapi begitu dicoba mungkin langsung merasa nggak enak perut dan itu udah nggak mau coba lagi gitu. Jadi nah ini yang saya mau nanya ke Dokter Andri ya. Pastinya kan sehari-harinya banyak ya nerima pasien itu yang kita bilangnya apa, anxious ya, ada kecemasan, ya. kekhawatiran kalau mereka mencoba sesuatu hal yang baru. Tapi kalau misalnya yang sering dikaitkan dengan hal yang tadi kamu katakan tuh apa sebenarnya? Mereka tuh misalnya contohnya aja gimana? Iya, contohnya misalkan mereka sudah mengkonsumsi suplementasi gitu ya, mau mengkonsumsi suplementasi, tapi begitu dicoba minum gitu ya, nah itu ngerasa nggak enak perut seperti itu. Beberapa kali minum nggak rasa enak perut dan kemudian tidak mau mencoba lagi. Padahal biasanya itu bisa maksudnya bisa disiasati. Misalkan minumnya itu kan begitu selesai makan kenyang atau di tengah makan gitu kan ya. Kalau memang nggak enak dengan perutnya gitu. Tapi ada beberapa orang yang ada yang mau mencoba lagi dan kemudian bisa gitu ya. Ada. Tapi banyak juga orang yang benar-benar tidak mau, takut sekali untuk mencoba gitu. Nah, sebenarnya kenapa ya ada orang yang kayaknya oke, kalau ini nggak bisa, oke dengan cara lain mungkin bisa dicoba, mau gitu. Tapi kalau ada orang lain yang kayaknya dia merasa pokoknya kalau udah sekali kayak gitu nggak peduli caranya apapun kayaknya hasilnya akan begitu juga gitu. Itu Ya, memang kenapa? kalau ada beberapa orang tertentu yang kalau kita bilang tuh punya kecenderungan mengalami peristiwa traumatik gitu terkait dengan apa yang dia makan sebelumnya gitu. Misal contoh ya, zinc ya. Kita tahu nih zinc ini sangat dibutuhkan pada masa pandemi ini gitu ya. Nah, zinc ini kita tahu bahwa kalau misalnya mineral yang kita makan biasanya itu akan membuat rasa mual, apalagi kalau perut kosong. Nah, itulah mengapa disarankan sebaiknya kalau kita mau minum vitamin seperti zinc, kita harus taruh itu saat kita makan. Jadi habis kita makan langsung kita minum zinc itu, supaya kita membantu diri kita jadi lebih aman lah, tidak dapat efek samping. Jadi memang betul ada beberapa suplementasi yang menimbulkan efek samping pada pasien gitu. Sama aja kayak orang minum antidepresan juga biasanya kan mual gitu ya. Ada beberapa yang mual dan itu biasa sebenarnya. Jadi kalau misalnya memang orang itu diberitahu, diedukasi dan dia tidak takut gitu untuk mencoba, belajar untuk rethinking atau memikirkan kembali perilaku yang dia akan lakukan, biasanya sih dia mau ya. Tapi memang kalau orang ini memang tipikalnya agak pencemas, ditambah lagi dengan seringkali mendapatkan masalah gitu. Misalnya dia makan vitamin ini dia bermasalah, terus orang lain makan vitamin misalnya contoh yang penambah darah, orang lain nggak masalah, dia bermasalah. Padahal kita tahu sebenarnya memang vitamin penambah darah misalnya yang mengandung ferrum atau zat besi itu memang akan agak mual gitu. Tapi kan nggak semuanya orang begitu, atau cara makannya harus disesuaikan. Nah, beberapa orang memang punya karakteristik pencemas sehingga mereka punya kecenderungan ya biasanya tidak mudah ya membuat dirinya tuh lebih bebas untuk memakan, jadi banyak perasaan takutnya gitu. Jadi akhirnya karena kekhawatiran yang terlalu berlebihan itu karena maksudnya memang ada faktor genetik gitu ya, atau faktor lingkungan. Ya, kalau misalnya kita bicara tentang masalah orang yang cemas ya, mengapa orang tuh bisa mengalami gangguan kecemasan, itu 40%-nya kan memang faktor genetik. Jadi ada bawaan genetik yang membuat orang itu lebih mudah mengalami
gangguan kecemasan dengan pemicu sedikit pun. Nah, misalnya pemicunya ya makanan. Misalnya contoh di depan saya ini ada kopi gitu ya. Sebenarnya memang banyak orang bilang kopi itu bisa memicu asam lambung. Tapi kenapa kok coffee shop banyak dan penuh isinya gitu ya? Apakah semua orang yang minum itu langsung jadi sakit perut? Enggak gitu ya. Ternyata memang ada beberapa orang yang cukup kuat tahan terhadap kopi tersebut. Nah, beberapa diantaranya ada yang nggak kuat. Tapi kalau ketemu pasien saya selalu bilang, dulunya bagaimana? Biasa nggak minum kopi? Oh biasa, dulu sih nggak ada masalah. Sekarang aja sejak masalah psikosomatik misalnya dia jadi khawatir kalau minum kopi. Nanti kalau masalah psikosomatiknya membaik, sebenarnya dia bisa mencoba kembali dan ternyata bagus lagi gitu, nggak ada masalah. Selagi masih kondisi fungsional tubuhnya tuh bagus gitu, aman gitu. Jadi sebenarnya kalau kayak minum vitamin juga demikian. Kalau sebenarnya kondisinya baik, ya dia nggak ada masalah. Walaupun mungkin ada sebagian ada sebagian suplemen tertentu mungkin dalam jumlah dosis yang besar gitu, bisa kayak vitamin C dosis tinggi itu bisa mengiritasi lambung kalau kebanyakan misalnya. Ini kadang-kadang kan makannya langsung 2000 ya nggak mungkin lah, kan 500 cukup atau 1000 paling banyak kayak gitu. Oke. Nah, tadi kan kalau misalnya contoh kopi, kalau kopi kan sebenarnya orang nggak minum kopi juga nggak kenapa-napa gitu ya. Jadi maksudnya ya kalau dia nggak suka minum kopi ya sudahlah gitu, itu juga nggak akan membuat apa-apa dalam hidupnya gitu kan ya. Tapi kalau misalkan nih ya misalnya orang yang dengan obesitas gitu, kemudian dia ada ansietas juga, pencemas gitu ya, mencoba untuk program diet segala macam gitulah. Dan pada saat program itu tuh merasa maksudnya nggak merasa tuh kalau misalnya cemasnya timbul, jadi misalnya kurang makan gitu ya, karbohidratnya dikurangin karena memang udah tahu karbohidratnya banyak contohnya gitu ya, jadi karbohidratnya mungkin dikurangin gitu ya, tapi ngerasa habis itu kok keliengan gitu. Nah habis itu udah nggak mau mencoba lagi gitu, padahal sebenarnya sudah tahu nih, sudah obesitas, sudah mulai sakit lutut, udah mulai ini itu kan harus pasti ada caranya untuk supaya dia nurunin berat badannya gitu ya, tapi ini tuh kan sesuatu yang penting gitu ya. Nah caranya gimana tuh supaya orang-orang yang seperti itu tuh bisa gitu mau mencoba lagi? Iya, bagaimanapun proses yang berkaitan dengan perubahan perilaku didahului oleh adanya informasi atau edukasi gitu. Jadi pentingnya gitu ya, edukasi itu di situ dan harus berulang-ulang kalau misalnya memang kelihatannya agak khawatir. Misalnya contoh, ada orang yang misalnya dulu tuh sakit lambung dan setiap sejam dia minum atau makan sesuatu yang bisa mengenyangkan. Jadi minumnya tuh juga harus misalnya teh manis, kemudian makan nasi gitu ya. Tiap jam tuh, karena dia anggap dia kalau enggak asam lambungnya naik gitu ya. Padahal sebenarnya kalau dia makannya teratur ya, itu tidak begitu gitu. Dan sensasi lambungnya naik itu bukan karena dia nggak diisi nasi gitu atau makanan, tapi memang karena masalah di lambung itu sendiri gitu. Jadi dia harusnya diobati dulu dengan misalnya obat-obatan yang berkaitan dengan lambung gitu. Atau misalnya ada orang yang sebenarnya memang dia stres gitu dan menjadi gemuk karena dia terlalu banyak makan. Sedikit stres dia makan. Nah, karena kita tahu bahwa orang kalau stres, maka kortisol levelnya itu hormon stresnya meningkat. Dan hormon stres itu meningkatkan appetite atau nafsu makan. Sehingga orang tuh jadi kepingin makan walaupun merasa sebenarnya sudah kenyang. Tapi rasa kepengen makan itu tetap ada karena dia stres, apalagi makan makanan yang manis itu sangat sering kali terjadi. Nah, apa yang bisa dilakukan sebenarnya ya tidak makan terus gitu. Misalnya minum air putih, teh hijau misalnya. Kalau misalnya masih bisa mau oke lah ya. Kadang-kadang ada juga yang nggak bisa teh hijau juga saya sakit lambung gitu. Tapi kalau misalnya memang dia bisa minum, karena ada juga dehidrasi kan yang menyebabkan orang itu rasanya lapar gitu. Padahal dia tidak sebenarnya demikian. Jadi sebenarnya ya kembali lagi ke edukasi, informasi yang benar terkait dengan bagaimana kondisi di dalam kesehatan jiwa dan kesehatan fisik itu saling berkaitan sebenarnya. Harus sebaiknya konsultasi ke dokter psikiater juga. Kalau sangat parah, Kapan parah. Kalau tidak sebenarnya gini, sebenarnya kalau misalnya mengenai pola makan kan kita bisa lewat misalnya ahli gizi, dokter gizi gitu ya. Mereka membantu gitu. Tapi kalau misalnya makan itu menjadi masalah gitu sehingga terjadi gangguan makan gitu ya. Misalnya dia makan banyak terus merasa berdosa, dia muntahin gitu ya, atau dia sengaja nggak mau makan sampai anoreksia gitu. Nah, itu baru ke dokter jiwa sih biasanya. Tapi kalau untuk hal-hal tertentu dengan edukasi dari dokter gizi atau dari teman-teman yang biasa bergerak di bidang kesehatan, misalnya untuk kesehatan makanan, diet, olahraga, itu sebenarnya
masih boleh, nggak ada masalah. Karena kita oke. juga melihat kan nggak semuanya harus ke dokter jiwa untuk membantu kognitif ini atau cara pikir ini berubah, tuh nggak harus selalu ke dokter jiwa gitu. Oke, berarti dengan edukasi yang berulang dulu gitu ya. Ya. Kalau misalnya memang udah kayaknya cemasnya terlalu berlebih gini Ya. gitu ya. Nah, itu maksudnya sampai mengganggu Ya. kualitas hidup, bener ya udah nggak bisa sama sekali untuk mencoba seperti itu setelah edukasi berulang kali. Nah, itu butuh konsultasi ke psikiater gitu ya. Ya. Oke, teman-teman. Semoga apa yang disampaikan Dokter Andri tadi bermanfaat. Jadi memang kita semua ini pribadi tidak ada yang sama. Pastinya juga setiap orang punya dengan background masing-masing, masalah masing-masing gitu ya. Jadi saya juga sangat menghargai itu. Tinggal bagaimana kita supaya menjadi lebih baik gitu ya. Pasti ada caranya untuk kita menjadi lebih baik. Kalau kita sudah tahu ini baik, kita bisa coba lagi mungkin dengan cara yang lain ya. Kalau misalnya memang nggak bisa, cemasnya terlalu berlebih ya, mungkin bisa konsultasi juga kepada dokter psikiater gitu ya. Oke. Oke teman-teman, itu aja untuk sore ini. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat ya. Stay safe, stay healthy semuanya. Dah. Nah, saya pergi duluan ya. Sebentar. Bye. Bye-bye.